kita bahas apa lagi ya? Hmm, Sebelum kita bahas materinya atau soalnya itu, lebih baik subscribe dulu, like, share, and comment ya. Jangan lupa. Oke adik-adik, sekarang kita kupas buku ini ya. Ini bukunya udah lama sih. Ini bukunya di saat kakak masih SMP. Ya, sekarang tahun berapa ya? SMP, tamat SMP tahun 2007, 2008. Sekarang udah 2020 tahun 2020, berarti udah 12 tahun nih bukunya. Nih. Jadi sebelum kita bahas ini, kita akan kupas isi buku ini. Cuman kita kupasnya per bab. Jadi untuk bab pertama kita kupas buku ini, yaitu kita akan kupas tentang cara gejala alam dan cara kerja ilmiah atau disebut juga dengan metode ilmiah. Jadi adik-adik kalau ingin tahu tentang buku ini silahkan tanya dulu sebelum kita jelasin lebih lanjutnya. Sebelum kita bahas buku ini, adik-adik silakan dulu subscribe, like, comment, and share untuk supaya kita bisa membuatkan konten-konten yang lebih bermanfaat, yang bisa lebih menambah ilmu dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Hari ini kita membahas tentang gejala alam dan kerja ilmiah. Nah, kemarin kan sudah bahas tuh tentang bagaimana gejala alamnya, dari apa yang berbahaya, terus yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang contoh soal dan pembahasannya. Untuk contoh yang pertama, teman-teman silakan lihat dulu bagaimana contohnya, nanti kita bahas. Jadi sebelum kita masuk untuk bahas contoh dan pembahasannya, jangan lupa di like dulu, subscribe, share, and comment ya untuk buat konten-konten selanjutnya. Yang A, hujan. Yang B, longsor. Yang C, minum air. Yang D, aliran air. Nah, di sini kita lihat dulu kata kuncinya. Yang pertama yaitu contoh gejala abiotik. Abiotik berarti kalau A itu adalah berarti tidak. Kalau tidak berarti kalau bio itu kan hidup, berarti benda yang tidak hidup. Maka dia di sini tadinya kecuali. Kalau kecuali apa jawabannya? Kalau dia bukan benda yang tidak hidup, jawabannya itu adalah C. Kenapa C harus minum air? Karena kalau hujan dia termasuk biotik, yang abiotik. Kalau yang longsor juga abiotik. Kalau yang D, aliran air, juga abiotik. Sedangkan minum air itu adalah kan tugas dari ibaratnya apa ya? Itu adalah salah satu kebutuhan dari manusia. Itu ibaratnya tentang cara dia berkembang biak untuk makan dan minum untuk mempertahankan tubuhnya. Jadi salah satu contoh gejala abiotik kecuali, berarti di sini adalah soalnya tentang abiotik, tentang yang tidak hidup semuanya. Yang dia mintanya itu adalah biotik. Jadi kalau yang biotik itu adalah C, minum air. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 soalnya silahkan dilihat dulu di sini. Tadi kan udah baca soal nomor 2 kan? Jadi soal nomor 2 itu seorang siswa melakukan pengukuran panjang sebuah meja makan dengan menggunakan jengkal jari tangannya. Jadi seorang siswa itu dia mengukur meja makan dengan menggunakan jengkal tangan. Data yang diperoleh berupa data. Jadi kalau tentang pengukuran, di sini kan ada A kualitatif, yang B kuantitatif, yang C itu objektif, dan yang D subjektif. Nah, kita bahas dulu tentang pengukuran. Di sini pengukuran menggunakan jengkal dari tangan itu dia akan menghasilkan data yang tidak memenuhi standar internasional atau disebut juga dengan SI. Jadi, karena pada dasarnya setiap orang akan memiliki pada jengkal yang tidak sama.
Oleh karena itu, data yang dihasilkan itu berupa kualitatif, berarti tidak menentu. Sedangkan kalau yang objektif dia akan berubah objek, dan kalau subjektif dia berupa subjektif. Jadi, untuk soal nomor 2, seorang siswa melakukan pengukuran panjang pada sebuah meja makan dengan menggunakan jengkal jari, itu jawabannya adalah kualitatif. Nah, next, soal nomor 3. Silakan dibaca dulu. Soal nomor 3-nya. Nah, sekarang kita bahas ya. Cara yang tepat ketika seorang peneliti hendak merumuskan sebuah hipotesa. Hipotesa itu merupakan adalah sebuah kebenaran yang tertunda, ibaratnya hanya dugaan sementara. Jadi apabila adik-adik tak pengen tahu apa sih hipotesa itu, hipotesa itu sama dengan hipotesis, yaitu hanya berupa dugaan sementara. Adalah yang A didasarkan pada tujuan penelitian, yang B didasarkan pada arah penelitian, yang C didasarkan pada referensi terkait, yang D sesuka hati peneliti. Nggak mungkin kan sesuka hati peneliti gitu, pasti yang D salah. Jadi kita bingungnya jawabannya antara A, B, dan C. Nah, kita lihat dulu. Dan di sana kan kita sudah dijelaskan, nanti ada rumusan, bagian rumusan masalah. Jadi ada hipotesa itu kan adalah hanya dugaan sementara. Jadi kalau dugaan sementara itu kita hanya mengumpulkan data dulu dari referensi-referensi yang terkait. Jadi kalau seandainya kita meneliti sesuatu yang itu, jadi kita meneliti itu sesuai dengan tujuan dari penelitian dan arah penelitiannya. Cuman hasil dugaan sementara dari penelitian itu berdasarkan referensi yang terkait atau berdasarkan referensi yang sama atau sesuai dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi untuk soal nomor 3 itu jawabannya C, didasarkan pada referensi yang terkait. Oke, selanjutnya kita masuk nomor 4. Silakan dicari. Lagi bersama channel FB Nila Fitri. Nah, kita akan membahas soal nomor 4. Tadi kan teman-teman udah baca kan soal nomor 4 itu bagaimana. Nah, sekarang kita diulangi lagi soal nomor 4 ya. Langkah pertama adalah metode ilmiah. Soal yang murah nih. Nah, langkah pertama adalah metode ilmiah. Yang pertama, yang A, menentukan hipotesa. B, observasi. Yang C, survei awal. Dan D, merumuskan masalah. Pasti adik-adik udah tahu kan jawabannya. Kalau belum tahu, udah kita bahas aja sama-sama ya. Nah, untuk metode ilmiah dan cara kerja ilmiah itu langkah pertamanya, yang pertama kita harus lakukan itu adalah merumuskan masalah. Kenapa harus merumuskan masalah? Ya, karena kalau kita nggak merumuskan masalah dulu, bagaimana cara kita mengetahui apa yang mau kita teliti gitu kan. Kalau yang A, menentukan hipotesis. Kalau menentukan hipotesis nggak mungkin kan di awal, pasti yang paling kan hipotesis itu pada akhir, karena dia hipotesis itu tadi kan sudah dijelasin dari pada soal sebelumnya, itu dugaan dari sementara. Nah, kalau observasi kita nggak mungkin kan langsung main observasi langsung. Jadi kita harus merumuskan masalah dulu, harus ada tujuan penelitian, observasi, baru menentukan hipotesis. Jadi adik-adik udah paham? Kalau udah belum paham, nanti buat aja di bawahnya komen atau langsung share aja, nanti kita titipin nomor WA nya biar kita jelasin lebih lanjut. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk nomor 5. Nah, sebelum nomor 5 silahkan dibaca dulu. Kembali lagi di channel Nila Fitri. Adik-adik udah baca kan soal nomor 5? Kalau udah, kita cari jawaban sama-sama. Kalau belum,
Nah, ya udah kakak bantu cara bacanya lagi. Nomor 5, perhatikan beberapa langkah kerja berikut. 1. Menarik kesimpulan. 2. Merumuskan hipotesis. 3. Merumuskan masalah. Yang keempat, melakukan eksperimen. Yang kelima, melakukan analisis data. Urutan langkah metode ilmiah yang benar adalah, jadi yang di sini diminta adalah urutannya langkah pertama. Jadi sebelum adik menjawab soal ini, tadi kan soal sebelumnya kan udah dijelasin langkah pertama dari metode ilmiah adalah merumuskan masalah. Jadi so pasti nomor 3 yang ada di depan. Untuk nomor soal A sama B itu dihapuskan karena soal option A sama B itu yang pertama ada 1 dan 4. Kita cari yang nomor 3 dulu. Nomor 3 yaitu C dan D. Sedangkan yang kedua, merumuskan masalah udah. Terus kita lihat dulu, merumuskan hipotesis. Kita harus merumuskan hipotesis dulu sebelum kita melakukan eksperimen atau analisis data, karena karena hipotesis yang kita ambil itu adalah berdasarkan dari referensi yang terkait. Jadi nomor selanjutnya itu 3 2. Jadi kalau udah dapat 3 sama 2, langsung jawab aja lagi D, karena nomor C nya 3 4 5 2 1, sedangkan yang A nya 1 2 3 4 5 udah pasti salah. Yang B nya 4 3 5 2 1 itu juga udah pasti salah. Dan yang D 3 2 4 5 1, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya kita lanjut nomor 6. Jadi sebelum adik-adik bahas selanjutnya, silahkan dibaca dulu. Diagnosis terhadap seorang pasien di bawah ini. Yang pertama, suhunya 33 derajat Celcius. Yang kedua, tekanan darah 100/60. Yang ketiga, denyut nadi 80 per menit. Dan yang keempat, nafas cepat dan tersengal. Jadi, soalnya dari data yang di atas, yang termasuk data kuantitatif adalah yang A 123, B 124, C 134, D 234. Nah, kita sebelumnya harus mengetahui dulu nih, data kuantitatif itu apa sih? Jadi adik-adik harus mengetahui dulu. Tadi kan ada dijelasin datanya ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Kalau data kualitatif itu dia tidak tentu, sedangkan kalau yang kuantitatif itu datanya terukur, umum, dan disajikan dalam bentuk angka. Jadi kalau yang kalau yang kualitatif itu dia hanya berupa pernyataan gitu. Jadi kuali sama kuanti. Kalau kualitatif itu dia berupa pernyataan, kalau kuantitatif dia berupa pernyataan. Jadi kita lihat lagi soal yang pertama. Di sini kebanyakan apa kan? Dia mintanya data yang berupa kuantitatif, berarti yang berupa angka. Jadi soalnya mudah, kita lihat aja yang ada angkanya di situ. Yang pertama, suhu tubuh 33 derajat Celcius, ada angkanya kan 33. Yang kedua, tekanan darah 100/60, ada angka juga kan. Yang ketiga, denyut nadi 80 per menit. Jadi so pasti jawabannya A. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 7. Sebelum adik-adik bahas nomor 7, adik-adik silahkan baca dulu soalnya. Oke. Saatnya kita bahas nomor 7. Tadi kan udah dilihatin soalnya kan nomor 7. Jadi saatnya kakak baca dulu ya sebelum kita lanjut. Nomor 7 soalnya tempat untuk meletakkan sebuah objek amatan pada mikroskop disebut. Jadi tempat untuk meletakkan sebuah objek amatan
Yang berarti objek yang kita amati pasti di mana diletaknya gitu kan. Yang A, meja benda, yang B, gelas benda, yang C, lensa objektif, yang D, lensa okuler. Jadi jawabannya apa ya? Ya udah deh, daripada buang-buang waktu, kita lanjut aja ya. Jadi untuk tempat meletakkan sebuah objek amatan di sini, dia harus tahu dulu bagian-bagian mikroskop. Jadi bagian-bagian mikroskop itu kan banyak gitu kan. Kalau tempat meletakkan sebuah amatan, dia itu hanya jadi meja preparat namanya kita. Kalau dalam data biologinya meja preparat. Jadi di sini lihat aja dulu opsinya yang atas nama meja. Mana sih meja? Yang A kan? Nah, berarti yang A. Soalnya bagian mikroskop yang fungsi untuk menyangga preparat amatan itu bagian meja benda. Jadi selain dari bagian meja benda itu dia hanya untuk mengamati. Ibaratnya kayak lensa objektif, lensa okuler, dia hanya mengamati kita betul-betul jelas apa enggaknya. Kalau yang jelas benda enggak. Jadi jawabannya adalah A. Udah, untuk nomor 8. Nah, silakan dulu dibaca soal nomor 8 sebelum kita lanjut. Sebelumnya silakan share, like, subscribe dulu ya akun video ini. Nomor 8, fungsi cermin pada mikroskop cahaya adalah untuk fungsi cermin pada mikroskop cahaya. Fungsi cermin itu apa ya? Untuk berkaca. Kalau bagi kita iya, tapi kalau bagi untuk dalam bahasa biologi atau mikroskop, jadi yang fungsi cermin itu untuk pada mikroskop yang pertama, yang A mengatur fokus lensa, yang B memperbesar objek amatan, yang C memantulkan cahaya, yang D meletakkan preparat. Jadi jawabannya apa ya? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak kita lanjut aja ya. Nah, fungsi pada mikroskop cahaya, sumber cahaya amat bergantung pada ketersediaan cahaya matahari, tidak seperti mikroskop elektrik. Kalau mikroskop elektrik itu dia dilengkapi oleh lampu, sedangkan kalau mikroskop cahaya dia dilengkapi oleh cahaya. Jadi kalau sedikit kurang cahaya, kalau cahayanya kurang dia kurang jelas, tapi kalau cahayanya lengkap dia pasti akan terlihat lebih jelas. Kalau yang mikroskop elektrik dia itu hanya tergantung pada lampu. Fungsi cermin pada mikroskop cahaya adalah, jadi fungsi cermin pada mikroskop cahaya itu adalah untuk menangkap cahaya dan memantulkan cahaya agar dia menembus preparat. Jadi fungsi cermin pada mikroskop itu hanyalah untuk menangkap cahaya dan memantulkan cahaya agar dia menembus preparat. Jadi di sini jawabannya apa ya? Berarti sama dengan mengatur fokus lensa, karena fokus lensa itu terletak pada keteraturan dari cahaya yang didapatkan. Oke, selanjutnya nomor 9. Jadi nomor 9 adik-adik silakan baca dulu, baru kakak jelasin lagi ya. Kembali lagi nomor 9. Ayo kita bahas nomor 9, cuma tinggal satu lagi. Untuk nomor 9, langkah yang harus dilakukan untuk menyimpulkan suatu hipotesis diterima atau ditolak adalah, jadi langkah-langkah kita untuk menyimpulkan apakah hipotesis kita itu diterima, apakah hipotesis kita itu ditolak. Jadi yang A, merumuskan masalah, yang B, studi literatur, yang C, melakukan eksperimen, yang D, menjaring saran ahli. Jadi jawabannya ya, jawaban sementara atau hipotesis atau yang dikenal dengan hipotesa akan terjawab setelah penelitian itu selesai terpenuhi. Data-data yang diperoleh dari data penelitian eksperimen itu menjadi salah satunya. Jadi hipotesa itu akan terjawab, kan hipotesa itu kan hanya dugaan sementara. Jadi kalau hanya dugaan sementara itu pasti itu kan ibaratnya terkait dengan referensi-referensi sebelumnya.
Jadi kita akan melakukan penelitian sesuai hipotesa atau hipotesis. Jadi eh, dari situ kita akan melakukan penelitian dan akan terjawab apakah penelitian itu terbukti atau diterima atau ditolaknya. Jadi jawaban nomor 9 itu adalah C, melakukan eksperimen. Jadi setelah kita mendapatkan hipotesa, kita akan melakukan eksperimen. Dari situlah kita akan mengetahui penelitian kita itu diterima atau ditolak. Oke. Sebelum kita lanjut pada soal terakhir, silahkan adik-adik subscribe, like, and share dulu. Kembali lagi kita bahas nomor 10. Nomor 10 kan tadi dilihatin gambarnya. Itu kayak gambar tengkorak gitu kan, ada tanda silangnya. Jadi coba kita baca dulu soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika pada sebuah kemasan larutan kimia terdapat gambar di atas, berarti larutan kimia yang di dalam bersifat yang A reaktif, yang B mudah terbakar, yang C berbahaya, yang D beracun. Nah, kita jawab dulu. Kalau untuk gambar tengkorak atau kepala orang, itu kita dikenal dengan beracun. Kenapa dikenal dengan beracun? Karena satu larutan itu nanti akan mengandung yang bisa membuat kita akan menjadi luka. Ibaratnya akan berpengaruh terhadap tubuh kita ya. Kalau misalkan reaktif, dia nanti adalah sesuatu yang bisa aktif. Kalau yang dia mudah terbakar, nanti gambarannya kayak seperti gambar api. Kalau berbahaya nanti ada tulisan berbahaya. Dan yang untuk beracun itu adalah gambarnya nanti itu gambar tengkorak tadi. Jadi sebelum adik membahas itu, sebenarnya sih biologi itu happy, asik belajarnya kalau kita paham, tapi jangan pernah mengenal dulu kata sulit, karena setiap kita mengawali dengan kata sulit akhirnya akan berakhir dengan sulit. Jadi coba dulu bahas dulu, pahami dulu, dan jangan pernah mengatakan kita sulit. Dah sampai di situ, ada yang mau ditanyakan? Kalau seandainya ada adik tidak mengerti dari 10 soal ini, kakak ini bicara apa sih? Kakak ini mau ngomong apa sih? Nggak ngerti, nggak jelas gitu kan? Ada adik silakan buat di komennya, kakak bisa nggak jelasin ini? Nanti kita akan kirim nomor WA, lanjut dari WA langsung. Ingat, kita chat pribadinya atau chat tuh untuk sharing pembelajarannya tidak pernah bayar, kita gratis. Jadi untuk adik-adik yang mau sharing tentang biologi, pembelajaran biologi, yang lain-lain berhubungan dengan biologi, silakan chat, komen, like dulu, subscribe dulu. Nanti kita akan kirimkan nomor HP supaya adik-adik lebih menyukai biologi. Biologi is fun. Oke. Tadi kan kita udah bahas 10 soal kan, 10 soal dalam buku ini. Jadi untuk soal selanjutnya, kakak kasih waktu dulu, kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang apa ya, ciri dan klasifikasi makhluk hidup. Jadi sebelum ada adik ingin tahu tentang ini, silahkan like dulu, subscribe, share, komen. Jadi sebelumnya kakak minta maaf kalau memang ada kesalahan dalam berbicara, kesalahan dalam penyampaian, dan kalau misalkan ada yang nggak ngerti, silahkan di komen dulu, nanti kita jelasin. Dan kalau nggak ngerti juga, kita kasih nomor WA khusus sharing biologi. Jadi sharing biologinya gratis, nggak bayar. Apapun yang berurusan dengan biologi gratis. Jadi adik-adik silakan catat nomornya nanti 0853 74342344. Jadi aku coba ulangi, 0853 74342344. Jadi silakan catat, dan adik-adik bisa sharing di channel FB Nila Fitri atau chat langsung kakak ya. Terima kasih. Assalamualaikum.